lawyer juga bagian dari perusak hukum. Bapak gak usah malu-malu, saya malu menyebutkan diri saya sebagai lawyer. Karena apa? Di mana-mana diperlihatkan berbagai kejahatan-kejahatan yang cenderung semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebolehannya dalam soal apa? Dalam soal harta. Kontrol para penegak hukum sudah busuk. Dicatat, saya termasuk penegak hukum. Menyatakan itu saya lawyer. Saya sekarang kebetulan sejak tahun 2015 saya ngajar di Fakultas Hukum UKSW. Jadi saya jarang sekali menyebutkan saya lawyer. Karena lawyer juga bagian dari perusak hukum. Bapak gak usah malu-malu, saya malu menyebutkan diri saya sebagai lawyer. Karena apa? Di mana-mana diperlihatkan berbagai kejahatan-kejahatan yang cenderung semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebolehannya dalam soal apa? Dalam soal harta. Udah model-model Jakarta, begitu kita datang, mobilmu apa Pak? Bukan apa idemu Pak? Gagasanmu apa Pak? Sepak terjamu apa Pak? Kira-kira yang Anda sudah lakukan apa Pak? Nah, salah satu cara untuk membuat parti menjadi lebih baik adalah memilih pemimpin tadi yang minimal dua aspek dia miliki, yaitu intelektualitas dan moralitas. Nah, seberapa kemampuan itu masing-masing punya ukuran. Tetapi saya bukan pribadi yang pesimis, saya biasanya optimis. Akan tetapi kondisi saat ini, orang sekarang tidak hanya di Pati, mudah-mudahan tidak di Pati, telah tergombalisasi oleh globalisasi. Globalisasi itu selalu menawarkan keindahan, mobil mewah, rumah mewah, macam-macam, fasilitas mewah. Anda tidak masuk di situ, Anda nggak dihitung. Tidak akan dihitung. Itulah globalisasi, globalisasi. Dan kita sudah tergerus di situ. Sehingga ketika nanti ada pemimpin yang mencalonkan diri, bukan soal intelektual tadi yang dijadikan patokan, bukan moralitas tadi yang dijadikan patokan, tetapi saya punya uang. Dicatat ini kan pengalaman kita yang tidak pernah bergeser dari hari ke hari, terus menerus menjadi panduan. Kalau itu yang terjadi, percuma kita diskusi di ruangan ini. Karena apa? Percuma, yang menang besok yang punya uang. Hak rakyat masing-masing menentukan siapa pemilihnya dengan dasar keuangan yang maha kuasa. Bukan intelektualitas, bukan moralitas. Para Roro, saya tidak menyinggung siapa-siapa, nanti saya bisa diprotes di sini. Nah, karena itu maka ketika nanti sudah terpilih orang yang sudah punya moralitas dan intelektualitas, syukur-syukur bukan dasarnya keuangan yang maha kuasa, maka selanjutnya rakyat Pati harus mengontrol. Karena tadi sudah diingatkan bahwa di dalam kekuasaan terdapat godaan. In maxima potentia licentia. Tidak ada kekuasaan yang tidak menggoda. Pertanyaannya, siapa yang tidak tergoda? Saya pikir hampir semua tergoda. Cuman kadarnya aja yang berbeda-beda. Karena itu, maka perlu ada penegakan hukum. Andaikan penegakan hukum kita, misalnya kayak di Jepang. Saya dulu waktu masih di LBH itu, saya kadang-kadang jalan ke Eropa. Kita itu, mereka di sana nggak bicara soal dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Kita dikit-dikit agama, tapi rusak kita. Di sana mereka nggak bicara soal agama, tapi di sana betul-betul kita menikmati bahwa di sanalah dasar surga dunia. Sangat disiplin banget mereka. Disiplin sekali. Tapi kita di sini enggak. Itu artinya bahwa kita masih belajar berpancasila di Eropa, bukan di sini. Pak Harso tadi bicara soal Pancasila. Pancasila yang ada di sini adalah Pancasila dalam kata, bukan Pancasila dalam tindakan. Nah, kita hadirkan Pancasila itu dalam tindakan. Besok, bapak-bapak mulai berkampanye, jangan terima uang, pilihlah pemimpin yang punya intelektualitas
dan moralitas. Selanjutnya, ketika Anda sudah memilih pemimpin, kontrol para penegak hukum sudah busuk. Dicatat, saya termasuk penegak hukum. Dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang nomor 18 menyatakan advokat itu adalah penegak hukum. Udah busuk, Pak. Mungkin juga termasuk saya, tapi nggak terlalu lah. Ya, saya tidak menafikan pasti kita akan terlibat di dalam itu. Tapi saya masih bisa mengatakan saya agak bersih sedikit. Bapak boleh catat di sini, boleh tanya siapa di antara para penyidik yang pernah saya suap. Kalau ada, saya bayar dia. Saya berusaha sejak dulu itu. Makanya saya sedih melihat kita di mana-mana itu diskusi di dalam WA Group, tapi tidak pernah turun ke lapangan untuk mengatakan Anda salah. Pernah enggak? Sekian banyak persoalan di Pati, mandek Pak. Harusnya tadi Pak Kapolres datang ke di sini, Kajari datang ke sini, dan itu Ketua Pengadilan datang ke sini. Harusnya, ya, yang merusak kita di Pati dan seluruh Indonesia adalah penegakan hukum yang sudah bobrok. Proyek dijadikan mainan. Penegak hukum diam. Di mana-mana kejahatan, penegak hukum diam. Termasuk pengacara ikut mengambil bagian untuk merusak sistem itu. Nah, saya bukan mengajak Bapak menjadi pesimis, tetapi bagi saya ini momen ayo kita jadikan Pancasila dalam tindakan, bukan dalam kata-kata. Katanya Pak Widodo, omong-omong saja. Nah, kalau cuma omong-omong terlalu banyak itu aqua ini habis berapa banyak biaya, mending serahkan aja sama fakir miskin daripada kita habiskan waktu omong-omong. Kira-kira begitu Pak Pram. Ini pemantik, karena pemantik maka sedikit saja. Terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau berdua sudah menyampaikan isi provokasinya kan. Jadi ini